Jadi meditasi itu adalah sebuah peristiwa. Nah, niatnya apa? Itu. Jadi tidak semua langsung digeneralisir semua meditasi itu artinya kekurangan, enggak juga. Nah, kita akan beralih ke hari ke-10, yaitu melepas kekhawatiran dan kecemasan. Nah, ini Mei tertarik sama quotes-nya Mas Bimo. Kecemasan akan masa depan mengaburkan syukur saat ini. Itu bisa dijabarkan, Mas? Ya, jadi kecemasan itu kan efek dari pikiran saat ini lompat ke masa depan yang negatif. Gitu. Kecemasan itu kan begitu. Nah, kalau pikiran lompat ke masa depan, otomatis hal yang bisa disyukuri saat ini itu kan diabaikan. Contoh, misalkan besok makan dari mana lagi gitu ya. Padahal detik ini, saat ini bisa makan, masih ada beras. Atau mengkhawatirkan nanti kalau usahanya bangkrut gimana. Padahal saat ini baik-baik saja. Nah, kecemasan itu karena pikiran lompat ke masa depan yang negatif. Otomatis dia mengkaburkan syukur saat ini. Nah, ini ada kaitannya di bab 2. Ya, di bab 2, kenapa sih kecemasan, kekhawatiran? Orang yang cemas dan khawatir rata-rata hidupnya nggak berkelimpahan. Karena kecemasan, kekhawatiran itu bagian dari mengingkari nikmat. Karena pikirannya sibuk ke masa depan, nikmat saat ini terabaikan. Gitu loh, misalkan nih sudah memiliki sesuatu, contoh sudah memiliki motor gitu ya. Tapi karena pengen motor yang baru, yang lebih bagus dan mencemaskan nanti kalau nggak bisa ganti motor bagaimana, kalau diajak teman bagaimana dan sebagainya, maka motor yang sekarang kan nggak disyukuri. Artinya kekhawatiran, kecemasan itu mengingkari nikmat. Nah, di dalam bab kedua mengingkari nikmat, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, jadi tidak heran orang-orang yang dominan cemas dan khawatir, hidupnya tidak berkelimpahan. Sebaliknya, dia sedang mengalami atau menikmati azab yang pedih itu. Karena apa yang sudah ditulis di dalam kitab, itu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kebalikannya, kalau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku. Jadi, nikmatnya akan ditambahkan kalau bersyukur. Oke, gitu. Nah teman-teman yang punya pertanyaan tentang melepaskan kekhawatiran atau kecemasan nih, bisa drop pertanyaannya ya. Nah, ini Mei ada pertanyaan nih. Menurut Mas Bimo, ada nggak sih cara buat ubah cara pandang kita soal masa depan biar kita tuh nggak terus-terusan cemas, khawatir? Kadang kan kita kalau mau tidur tuh overthinking ya kemana-mana ya gitu. Nah, yang diperlukan sebenarnya kesadaran sih gitu loh. Kenapa khawatir, bahayanya khawatir apa gitu. Maka tadi ketika khawatir itu akan mendatangkan asapnya yang sangat pedih, itu menjadi dasar dulu, kalau aku khawatir dapat asap pedih nih gitu loh. Kemudian kalau dari prinsip Loa juga apa yang sering dipikirkan, sering dirasakan, berpotensi kejadian. Nah, kadang orang itu ketika sudah khawatir lalu terjadi, merasa kayak instingnya tajam gitu loh. Merasa kayak feelingnya tajam. Tuh bener kan, tak bilang kan, kecelakaan beneran kan gitu, aku kan udah mencemaskan itu. Nah, itu padahal sebenarnya bukan dianya sakti, tapi memang kehidupan begitu. Nah, maka pertanyaan sederhana untuk mengendalikan sebuah rasa cemas, khawatir, takut itu kesadaran, mau nggak mengalami itu. Kalau enggak, ya jangan dipikirkan. Karena contoh nih, di buku ini kan saya kutip juga beberapa bagian dari yang tertulis di kitab. Contoh dari agama Islam, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman. Artinya, dalam kehidupan kita itu paling tinggi derajatnya, di antara sebuah peristiwa atau apapun itu. Artinya, kitalah pengendali keadaan. Kenapa mengkhawatirkan keadaan, padahal kitanya adalah pengendali. Nah, kalau di dalam agama Katolik dan Kristen itu, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, kekhawatiran itu tidak akan menambah harta sedikit pun. Gitu loh. Jadi kenapa khawatir? Maka why dulu. Jadi sebelum itu tuh apa dampaknya, apa manfaatnya saya khawatir? Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, apa dampak buruknya? Nah, kalau sudah tahu, baru kemampuan mengendalikan pikiran.
Artinya, kan sama-sama mau tidur kan. Lebih enak mana? Mikirin hal yang jelek atau hal yang baik? Hal yang baik deh. Hal yang baik kan, misalkan kayak Mei dapat apa namanya jodoh yang kaya raya, yang baik hati dan sebagainya. Itu kan lebih enak dibandingkan nanti kalau aku nggak laku-laku gimana ya? Iya, Kan betul. sama-sama mau tidur. Tapi pikiran ini bisa dikendalikan ke arah yang positif. Karena kadang hidup itu kacau bukan karena kehidupan yang kacau, tapi nggak mampu mengendalikan pikiran negatif tadi loh. Oh, Harusnya gitu. seneng, harusnya syukur, tapi karena pikiran negatif tadi nggak dihentikan, maka ya sudah mikirnya jadi kemana-mana. Hidup jadi rasa kekurangan, jadi penderitaan. Padahal ada banyak-banyak hal yang bisa disyukuri gitu. Oke, udah jelas banget nih pencerahannya. Jadi kalau kita terus-menerus khawatir tentang masa depan itu malah jadi bumerang ya Mas buat Jadi kita. bumerang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok. Om, kebutuhan yang selalu tercukupi di waktu mepet itu normal atau gimana caranya? Ah, ini biasanya bikin kita cemas nih. Apakah itu cukup nggak ya? Terus ini kok belum ada ya? Gimana itu, Mas? Ya, jadi pola kebutuhan tercukupi pada saat mepet itu karena gini. Teman-teman ketika sudah nonton beberapa konten saya di video sebelumnya, termasuk video-video saya di TikTok gitu ya, kita ini sebenarnya berfokus pada energi. Energi yang bergerak itu namanya emosi, energy in motion. Oke. Jadi ketika ada peristiwa, kenapa ya kok tercapainya tuh di kondisi yang sudah mepet? Itu pasti ada energi, ada vibrasi yang membuat itu. Jadi analisanya bukan peristiwanya, yang kita lihat adalah vibrasinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kadang ketika orang sudah mepet di detik-detik akhir, yang ada apa? Pasrah kan? Iya, betul. Pasrah. Udahlah aku nyerah, nggak sanggup lagi, nggak tahu harus gimana. Nah, ketika pasrah ini, artinya gini, ketika orang itu angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Gitu loh. Karena dari awal dia sombong. Sok jago di hadapannya. Ya Allah ya Tuhan, jangan repot-repot, jangan bantu aku dulu gitu loh. Aku tak menyelesaikan dulu, ini bukan aku bisa sendirilah gitu. Kamu nggak usah ngurusin aku, ngurusin yang lainnya aja itu. Begitu mepet garis akhir baru nyadar. Ya Allah ya Tuhan, saya nggak sanggup lagi mengalami atau menerima ini. Saya sudah mentok, nggak tahu harus gimana. Di saat itulah kemelekatan dilepas, kekhawatiran, kecemasan dilepas, sudah lost, pasrah total, baru ada keajaiban. Nah, kalau teman-teman tahu begitu, maka coba di saat garis-garis akhir, rasa itu coba pancarkan di awal. Jadi saat memulai karya, jangan sombong di hadapannya. Ya Allah ya Tuhan, bersamai aku, karena tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku serahkan semua ini hasilnya kepadamu. Izinkan aku ikhtiar maksimal, permudah jalannya, lalu hasilnya sepenuhnya aku serahkan kepadamu. Maka yang biasanya mepet di akhir, kalau mau melakukan ini, keajaiban bisa datang di awal. Nggak harus nunggu di akhir last minute gitu. Oke, gitu ya Kak. Ada satu lagi tambahan, jadi ingat. Oke. Nah, orang yang last minute, biasanya dia punya habit, kebiasaan last minute juga. Oh, gitu. Jadi kalau apa-apa itu memang dia seneng menunda-nunda. Dia sering menunda-nunda. Contoh misal nih, kayak tadi mau nempati nazar, ditunda-tunda. Contoh mau, misalkan udah chat beli nih sama temen, mau beli sesuatu gitu ya, ditunda-tunda, nggak mau nggak mau cepet-cepet transfer, udah dikasih nomor rekening, nunggu ditagih sekali, ditagih 2 kali, 3 kali baru transfer. Atau contoh sederhana, misalkan nih, contoh ya, ini daftar meditasi gitu ya, udah bayarnya suka-suka, investasi suka-suka. Kebanyakan daftarnya itu di menit-menit akhir, gitu loh. Coba deh tanya ke admin, H-1 hari H, itu pasti banyak. Artinya apa? Kebiasaan orang tuh menunda. Nah, kalau habitnya sendiri dia adalah last minute, artinya kehidupan apa? Semesta hanya memancarkan vibrasi kita, habit kita. Kalau kita terbiasa last minute, maka ketika kita dapat rezeki juga apa? Last minute. Oh. Maka coba deh teman-teman yang berhubungan dengan rezeki, mau beli sesuatu, mau daftar sesuatu, coba mulailah dari awal. Karena dulu ketika saya tahu ilmunya ini, itu saya waktu itu sedang sowan ke guru spiritual saya, ke tempatnya Pak Rudi, Solo, ke Pak Rud gitu ya. Nah, saat itu kan saya bawa rokok herbal. Nah, beliau tertarik, istrinya tertarik. Aku coba deh gitu. Oh ya, Bu, saya kan nggak bawa produk, karena kan ke situ niatnya bukan jualan ya. Nah, dia pengen lalu
harganya sekian, dia langsung minta nomor rekening. Mas, minta nomor rekeningnya. Detik itu juga langsung ditransfer. Saya gini, loh Bu, kok sudah ditransfer? Kan saya belum bawa barang, kan saya belum balik Jogja gitu. Saya sedang mengubah kebiasaan gitu. Karena kenapa orang ditolong di garis akhir, itu soalnya apa? Sering nunda-nunda transfer. Kalau kita gesit nih dalam memberi, dalam mendapati janji gesit, maka rezekinya nggak akan last minute lagi gitu. Oke, begitu. Nah, udah cukup pencerahan nih, udah cerah banget nih ya. Panjang lebar ya. Iya, nggak cuma 5 watt aja nih pencerahannya ya. Nah, next ada pertanyaan dari Kak Irma. Mas Bimo, rasa cemas hilang timbul. Apa itu wajar? Padahal sudah selalu praktek meditasi melepas. Itu gimana, Mas? Wajar. Oh, jadi kecemasan itu wajar ya? Tapi Wajar. pasti ada batasannya gitu Yang ya? terpenting tadi, dia kan ada kalimat sudah meditasi melepas. Nah, meditasi melepas ini dirutinkan, ditekunkan. Karena dengan adanya jam terbang, nanti kecemasan tidak akan muncul. Kayak yang saya alami, saya tahu betul. Karena saya melihat kecemasan tidak hanya dari sisi yang pikiran ya, tapi juga sisi spiritual yang lebih dalam. Itu artinya gini, ketika sebenarnya kita ada pikiran cemas, khawatir, takut, itu kan sebenarnya dari sisi yang lebih dalam, itu bukan pikiran kita loh. Terus apa, Itu Mas? setan bisikin gitu loh. Oh, Jadi setan bisikin hal-hal buruk. Nanti kalau kamu gini gimana? Nanti kalau kamu gini gimana? Karena setan tuh tidak mau hidup orang tuh bahagia, hidup orang tuh berkelimpahan. Maka dibisikin hal-hal negatif. Nah, kecuali saya pakai teknik yang waktu tadi ya. Waktu ke depan saya tarik ke saat ini. Atau ketika mikir ke depan yang baik-baik. Ketika dia muncul, setan. Aku punya Allah, aku punya Tuhan yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang rencananya sempurna dalam hidupku. Jadi stop, nggak usah bisikin aku yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ketika itu rutin dilakukan, maka suatu saat nanti percuma nih setannya tuh gini, percuma godain Bimo buat cemas, khawatir, takut gitu loh. Toh kita cuma disuruh pergi, nggak ada omset gitu loh, nggak berdampak. Nah, kalau teman-teman rutin melepas rasa cemas, khawatir, takut, maka jam terbang akan menentukan Anda menjadi ahli. Sehingga ketika dia datang, itu cuma sementara. Atau ketika datang hanya sepersekian detik, begitu batin, aku punya Allah yang hebat, udah selesai hilang. Nah, ini butuh skill. Maka ilmu kehidupan itu nggak cuma butuh tahu, oh, aku tahu kecemasan begini, cara meditasinya begini. Itu perlu jam terbang, perlu latihan berulang-ulang, sehingga Anda terlatih. Ketika kecemasan itu muncul, lebih mudah untuk melepasnya gitu. Jadi kalau kita lihat ada misalnya nih kita baca sesuatu di sosial media yang menimbulkan kecemasan, berarti itu bukan murni dari sosmednya ya, Mas? Bukan. Ya, berarti ada bisikan-bisikan ada yang goib itu, ya. yang tanduk merah itu loh, yang ada taringnya itu. Kan ada malaikat, ada yang tanduk merah itu. Ngomong-ngomong soal jam terbang, Mas Bimo, ini kan berarti kita harus sabar, terus enjoy gitu kan untuk menikmati itu, proses-proses itu. Gimana kalau kita sendiri nggak sabar, pengen menghilangkan kecemasan itu? Apakah kita justru makin cemas, Mas? Betul, makanya di proses di buku ini kan salah satunya adalah menerima dulu. Jadi rasa cemas itu jangan dilawan, jangan dihakimi, terima aja gitu loh. Biarkan dia mengalir, diamati, oh saat ini ada rasa cemas. Jadi cemas itu bukan diri Anda. Anda bukanlah cemas itu. Cemas itu hanya sebuah rasa yang dia hadir. Nah, maka biarkan dia hadir, amati, terima. Nah, setelah terima, maka lepaskan. Jadi jangan ngoyo langsung, wah ini cemas, nggak boleh ada cemas nih, wah ini harus lawanlah rasa cemasmu, bukan begitu. Bukan buru-buru untuk segera, enggak, tapi dengan ketenangan, dengan kelembutan, oh ada rasa cemas masuk, saya terima, saya amati, saya biarkan mengalir, terus tanya, mau nggak aku ngelepas rasa cemas ini? Oke, demi kebaikanku, aku mau banget gitu kan. Ya sudah, diniatkan. Oke, rasa cemas kamu sudah tak terima, sudah tak biarkan mengalir. Sekarang izinkan aku untuk melepasmu ya. Gitu. Akhirnya diniatkan melepas rasa cemas, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan-lahan, selesai. Udah sesimpel itu. Jadi nggak perlu cepet-cepet ngebet dengan ngoyo, itu malah nggak berhasil gitu. Oke. Nah, untuk melepaskan itu kan kita kalau di Islam wudhu, terus sholat gitu ya. Nah, ini juga bisa dilepas dengan meditasi ya, Mas ya? Betul. Nah, itu apakah harus rutin? Apakah sekali meditasi itu ada yang bisa melepaskan kecemasan, Mas? Ya, jadi gini, sebenarnya tidak harus meditasi formal sih. Misal lagi di tempat makan gitu ya. Oke. Kalau ada rasa cemas, udah yang penting nanti selama proses itu kan cuman sekitar
2-3 menit kok, nggak lama kok. Jadi nggak harus duduk diam, harus nafas teratur dulu, itu nggak. Paling cuma 2-3 menit. Yang penting Anda saat itu tuh tidak diajak ngobrol orang lain, tidak diganggu, dan nggak usah merem pun nggak apa-apa gitu loh. Karena ini kan proses skill rasa ya. Oh, saya mengamati ada rasa masuk, dan lain sebagainya gitu. Nah, oke, sudah aku terima, oke, sekarang aku lepaskan. Nah, itu, jadi prosesnya hanya soal itu gitu. Jadi nggak yang meditasi harus di tempat yang hening, tenang, harus merem, harus ada musik, harus belasan menit gitu, enggak. Ini hanya simpel kok gitu. Oke, nah ini ada teman kita di TikTok dari Kak Anika. Beberapa pakar spiritual yang bilang meditasi menunjukkan berkurang. Gimana pendapat Mas Bimo? Meditasi menunjukkan berkurang. Maksudnya gimana menunjukkan mungkin, berkurang? Apa ya, kelimpahan kita kurang atau apa gitu ya mungkin ya? Enggak, tergantung goals meditasi ya. Karena kalau meditasi itu kan dari bahasa Sanskertanya kan meditasi kan menjadikan familiar. Artinya kalau kita meditasi berkelimpahan berarti kita menjadikan diri familiar dengan kelimpahan. Gitu. Meditasi itu dalam agama juga sama kok seperti dengan doa. Doa yang kusuk gitu loh. Artinya ada waktu khusus, niat khusus yang benar-benar betul gitu. Nah, apakah niat doa yang khusus ini salah kan gitu? Enggak. Itu bahkan meditasi merasa berkelimpahan pun bisa kok gitu. Oke, jadi meditasi itu nggak mencerminkan kalau kita berkekurangan gitu ya Mas ya? Enggak selalu, ya enggak selalu. Karena buktinya juga banyak orang bermeditasi, dia berkelimpahan. Karena meditasi pun juga bisa dilakukan untuk apa? Untuk syukur. Meditasi syukur, mensyukuri tubuh, mensyukuri alam, mensyukuri anugerah. Nah ini apakah kekurangan? Kan ini kan berkelimpahan. Betul. Tergantung meditasinya apa. Jadi meditasi itu adalah sebuah peristiwa. Nah, niatnya apa? Itu. Jadi tidak semua langsung digeneralisir semua meditasi itu artinya kekurangan, enggak juga.